Peristiwa menjelang sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatwawati dan Guntur Soekarno Putri dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua atau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, tempat Ahmad Sudibyo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. 1. Pembaruan berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. 2. Wartawan kantor berita Dumai, sekarang kantor berita antara lain Sahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Woods untuk segera disiarkan melalui radio. 3. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian secara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. 3. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting
yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atlantik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. 2. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa.